Halo anak-anak, di video kali ini kita akan belajar perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Yaitu cara tumbuhan menghasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Jadi tidak ada proses peleburan sel kelamin jantan ataupun betina. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dilakukan oleh manusia untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti tanaman induk atau sifat tanaman yang lebih baik lagi. Vegetatif alami pada tumbuhan dibagi menjadi 5. Kita singkat dengan 100. 100 kepanjangan dari Se untuk spora, Ra untuk rhizoma, T untuk tunas, U untuk umbi, dan S tolon. Jadi, perkembangbiakan vegetatif alami tumbuhan, ingat, 100 spora, rhizoma, tunas, umbi, dan stolon. Baik anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, spora. Ini adalah tumbuhan paku yang memiliki alat perkembangbiakan yaitu spora. Spora berupa butiran halus yang terdapat pada kotak spora atau sporangium pada permukaan bawah daun seperti pada gambar, berada di bawah daunnya. Setiap sporangium mengandung ribuan spora. Jika sporanya jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Biasanya butiran spora ini bisa terbawa oleh angin, air, atau hewan. Tumbuhan lain yang berkembang biak dengan cara spora yaitu lumut dan jamur. Pernahkah kalian melihat lumut yang hidup di tembok atau bebatuan? Yang kedua yaitu rhizoma atau akar tinggal. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rhizoma yaitu jahe, kunyit, kencur, lengkuas. Perkembangbiakan dengan cara rhizoma atau akar tinggal yaitu dengan tumbuh baru pada setiap buku akar tinggal dan tumbuh mendatar di dalam tanah. Yang ketiga yaitu tunas. Beberapa jenis tumbuhan dapat tumbuh tunas dari pangkal batang seperti tumbuhan pisang. Tunas baru akan muncul dari bagian batang yang menjadi tumbuhnya akar. Tumbuhan lain yang berkembang biak dengan tunas batang yaitu pohon bambu. Kemudian ada tunas dari bagian pinggir daun. Contohnya tumbuhan cocor bebek. Pada setiap tunas akan berkembang daun dan akar kecil. Jika tunas tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh individu baru. Tunas pada daun ini sering disebut tunas adventif. Contoh lainnya seperti cemara, sukun, dan kersen. Yang keempat, umbi. Umbi dapat berupa umbi batang, umbi akar, umbi lapis. Umbi batang merupakan batang yang membengkak berisi makanan di dalam tanah seperti kentang, ubi jalar, dan lainnya. Umbi batang memiliki kuncup-kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Lalu ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun berdaging dan kuncup.
Kuncup tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru, seperti tumbuhan bawang, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, kemudian tumbuh akar, yaitu akar yang berkembang menjadi besar dan berisi cadangan makanan seperti wortel, kol, singkong, bengkuang, dan lainnya. Yang kelima, stolon atau geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jika ruas-ruas batang menyentuh tanah, maka pada ruas tersebut akan tumbuh individu baru. Nah, ini adalah stolon stroberi. Supaya jadi tumbuhan atau individu baru, maka harus diletakkan di atas permukaan tanah. Contoh lain dari stolon adalah tumbuhan arbe dan rumput teki. Demikian pembelajaran kita kali ini mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan dengan vegetatif alami. Ingat 100. Spora, rhizoma, tunas, umbi, dan stolon. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.